Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa dan bertemu Bapak Ibu Saudara semua di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Kita mau sama-sama memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita sama-sama mempelajarinya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang malam yang telah Tuhan berkati, yang kami rasakan istirahat kami adalah istirahat yang baik. Dan hari ini kami percaya hari ini adalah hari yang telah diberkati Tuhan. Tuhan, kami memohon kekuatan yang daripadamu untuk kami menjalani hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami mau Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami, Roh Kudus tuntun kami, untuk kami dengan tepat memahaminya dan juga melakukannya. Urapi setiap kami semua pribadi lepas pribadi, berbicara kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada lagu lama yang biasa kita nyanyikan sebagai ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Ya, nanti tinggal dilanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lagu yang liriknya sepertinya sederhana dan sangat mudah diingat Bapak Ibu. Tetapi ini merupakan sebuah lirik lagu yang dalam sekali maknanya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema setia sampai mati. Nah, ayat bacaan kita terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu itu kitab yang sangat syarat sekali dengan simbol. Berbicara tentang 10 hari itu belum tentu itu 10 hari pertama sampai ke 10 Bapak Ibu. Tetapi itu sebuah waktu, dimensi waktu di mana waktu itu juga terbatas. Entah itu sebuah kiasan, sebuah simbol atau apa, tetapi yang paling jelas adalah itu adalah waktu yang terbatas. Di dalam realita waktu kita yang terbatas ini ada sebuah tuntutan yang dimana kita pada saat kita mengalami penganiayaan, penderitaan, hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu apa Bapak Ibu? Hendaklah engkau setia, bukan setengah mati Bapak Ibu, tapi sampai mati. Kalau kita menganggap bahwa diri kita sudah setia hari ini, ingat, kita dalam dimensi waktu yang terbatas, 24 jam, masih ada hari esok. Lalu bagaimana kita bisa dapat mengetahui kesetiaan kita sampai kapan? Tunggu saat kita sudah mati dan memasuki dimensi waktu yang tak terbatas. Pada saat kita di hadapan Tuhan, barulah kita akan melihat di situ terbukti atau tidak kita setia. Tetapi di dimensi waktu yang terbatas ini kita mau gunakan untuk apa? Untuk kita terus berjuang setia, setia, dan setia sampai akhirnya mati menjadi batas akhir untuk kesetiaan kita. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita bermisi, menjalankan misi ilahi, menjalankan misi Allah, karena tema kita di bulan ini kan Divine Mission, maka kesetiaan di dalam misi itu harus total. Tidak keren pada saat di awal saja, tidak keren pada saat di pertengahan saja, tapi kita harus keren sampai di akhirnya. Kita bukan hanya hebat di awal, di pertengahan, tapi kita juga harus hebat di akhir. Dan kehebatan kita juga itu bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang keren, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang keren dan hebat juga, tapi sampai akhir.
Jadi misi itu menuntut kesetiaan, Bapak Ibu, bukan kenyamanan. Saya mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Mother Teresa. Kita dipanggil bukan untuk sukses, kita dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi kita dipanggil untuk setia. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena semua orang bisa berhasil, semua orang bisa sukses, tetapi belum tentu juga semua orang bisa setia. Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita bahwa Dia datang ke dunia ini bukan untuk berhasil. Kalau diukur keberhasilan dari perspektif manusia, ada kok muridnya yang berkhianat, ada kok muridnya yang menyangkal Dia. Tetapi Dia membuktikan kesetiaannya sampai di atas kayu salib, dan itu menjadi teladan bagi kita. Walaupun kita kadang nggak mengerti, Bapak Ibu, seringkali kita tidak mengerti pada saat Tuhan itu memanggil kita. Tapi di saat kita tidak mengerti, disitulah kita dapat teruji. Apakah kita tetap setia di tengah-tengah ketidakmengertian kita? Kita tetap setia di tengah-tengah seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah jawaban doa kita tidak terjawab, doa kita tidak ada jawabannya. Tuhan seolah-olah jauh dari kita, padahal kita sudah lakukan ini dan itu. Kita melakukan misi, tapi seolah-olah menurut pemandangan manusia secara kuantitatif tidak ada hasilnya, hasilnya tidak terlihat. Mungkin yang kita layani baru 2-3 orang saja, belum ada penambahan yang signifikan dari jumlah jiwanya. Tapi hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan yang Tuhan mau harus kita miliki sampai akhir kita. Kesetiaan kita akan diuji dalam apa? Dalam tekanan. Kesetiaan kita akan diuji dalam apa? Dalam keadaan yang tidak enak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketekunan kita harus dinyatakan dalam tindakan kita pada saat kita menjalankan misinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan tidak akan membuat kondisi dan keadaan kita itu aman-aman saja. Tetapi kesetiaan itu menjadi sebuah alat uji untuk kita tetap berada dalam relnya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita berada dalam relnya Tuhan, sekalipun orang menganggap yang kita lakukan gagal, yang kita lakukan tidak berhasil, kita mau melihat bahwa yang menentukan keberhasilan kita, kesetiaan kita, itu adalah Tuhan, bukan penilaian manusia. Jadi kesetiaan akan menghasilkan upah yang kekal, Bapak Ibu. Seperti ayat yang kita baca tadi di Wahyu 2 ayat 10. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi yang kita cari bukan pujian dan sanjungan daripada orang. Yang kita cari bukan banyaknya likes dan komen di sosial media kita, bukannya banyak subscriber kita, tetapi kita melihat bahwa yang Tuhan sediakan adalah mahkota kehidupan. Bukan penghargaan manusia, tapi upah dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani kehidupan yang setia sampai akhir. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan setelah kematian kita itu datang. Di waktu yang singkat ini, marilah kita sama-sama gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita tetap setia sampai mati. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia. Bukan hanya saat kondisi kami enak,
kondisi kami mudah, keadaan kami baik-baik saja, tetapi sekalipun kondisi kami tidak baik, kondisi kami penuh dengan tekanan, kondisi kami penuh dengan kekurangan, orang menilai apa yang kami lakukan belum berhasil, orang menilai kami apa yang kami lakukan itu gagal, kami mau tetap setia. Di waktu yang singkat ini, di waktu yang terbatas ini, mampukan kami terus Roh Kudus untuk kami setia sampai akhir hidup kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan. Shalom.